Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Kita masih pada pembahasan ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al fuqara wal masakin. Interaksi Nabi, muamalah Nabi, pergaulan Nabi dengan orang-orang fakir dan miskin. Di antara yang dilaksanakan oleh Nabi, sebagaimana dikatakan oleh muallif pengarang kitab, wa kana sallallahu alaihi wasallam yas'a fi tazwiji ahli shalah. Rasulullah berusaha menikahkan orang baik di antara mereka. Ada orang yang enggak punya duit tapi sudah waktunya nikah, maka dibantu sama Nabi untuk supaya mereka bisa menikah. Jadi menikahkan orang yang sudah waktunya menikah termasuk yang dilakukan Nabi. Ada orang sudah waktunya nikah, sudah waktunya kawin, tapi terkendala biaya, mungkin biaya pernikahan, biaya ini, maka Nabi membantu mereka. Termasuk sunnah Nabi membantu para bujang untuk menikah. Maka ini juga termasuk cabang-cabang kebaikan. Nah, kalau kita punya rezeki yang banyak, melihat ada orang yang sudah waktunya menikah tapi terhalang, maka termasuk amal baik adalah membantu orang tersebut untuk menikah. Dan itu dilakukan Nabi. Ketika kemarin Nabi mencarikan jodoh untuk siapa? Julaibib. Pun demikian ada riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang banyak yang menunjukkan Nabi perhatian. Karena dengan menikah itu tercapai banyak kebaikan, terhindar dari banyak kemudaratan. Menikah termasuk cabang-cabang kebaikan di dalam masyarakat. Maka Nabi perhatian kalau ada orang waktunya nikah, ya Nabi ikut berusaha untuk merealisasikan pernikahan itu. Kita baca ya. Wa an Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibnil Haris. Haris ini pamannya Nabi. Haris ini putranya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib dari seseorang yang bernama Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib. Haris ini pamannya Nabi. Saudaranya Abdullah, saudaranya Abu Talib, saudaranya siapa lagi? Ja'far. Ini Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibnil Haris. Haris sendiri itu paman Nabi. Qala, perawi berkata, ijtama'a Rabi'ah ibnil Haris, berarti kan bapaknya Abdul Muttalib, perawinya. Ammun Nabi, ibnu ammin Nabi, sepupu Nabi. Ya, jadi Rabi'ah bin Haris, apanya Nabi? Sepupu. Karena Haris itu paman.
ibnu ammin Nabi wal Abbas bin Abdul Muttalib faqala. Dua orang bertemu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib dan Rabi'ah ibn al-Haris. Berarti dua-duanya Bani Hashim. Betul apa enggak? Bedanya kalau Rabi'ah bin Haris misananya Nabi, kalau Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Berarti yang kumpul ini paman sama ponakan. Tetapi secara umur mungkin sama, sebagaimana Rasul sama Abbas. Rasul sama Abbas itu secara hubungan kekeluargaan ponakan sama paman, tapi secara umur unda-undi. Ya mungkin termasuk Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Dua-duanya ketemu, sama-sama Bani Hashim. Dua-duanya berkata, wallahi law ba'atsna hadaini al-ghulamaini. Abdul Muttalib itu kurang Abdul itu. Abdul Muttalib bin Rabi'ah wal Fadl bin Abbas ila Rasulillah. Jadi kebetulan Rabi'ah bin Haris punya anak yang belum menikah, namanya Abdul Muttalib. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib juga punya anak belum menikah, namanya Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kok kayak bingung kan sampean? Enggak? Yang enggak bawa kitab ya bingung lah. Jadi saya ulangi. Ada orang namanya Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib. Jelas? Berarti kan ini misananya Nabi, karena Haris itu paman. Jelas ya? Sama ada orang satunya namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jelas kalau ini pamannya Nabi. Yang satu sepupunya Nabi, yang satu paman. Sama-sama Bani Hashim nih. Kebetulan dua-duanya ini dari segi tingkat kekerabatan ponakan sama paman. Tapi dari sisi umur mereka ini unda-undi, sama-sama punya anak Joko. Paham? Kemudian Rabi'ah bin Haris punya anak bujang belum menikah, namanya Abdul Muttalib. Bukan Abdul Muttalib kakek loh, Abdul Muttalib. Kemudian yang Abbas bin Abdul Muttalib punya anak juga Joko bujang, namanya Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ada dua pemuda Bani Hashim yang belum menikah. Anaknya Rabi'ah bin Haris namanya Abdul Muttalib, dan anaknya Abbas bin Abdul Muttalib namanya Fadl. Jelas ya? Oke. Maka dua-duanya berkata, "Lau ba'atsna ghulamaini yakni Abdul Muttalib bin Haris wal Fadl bin Abbas ila Rasulillah." Seandainya kita utus saja dua anak kita ini, anakmu yang bernama Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris dan anakku yang bernama Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, dua-duanya ini kan bujang. Sudah, suruh aja berangkat ke Nabi. Fakallamahu, biar keduanya ini ngomong langsung ke Nabi. Fa'ammarahuma ala hadis sadaqat, agar kedua-duanya ditunjuk Nabi untuk ngurusi sodakoh. Ya, fa'addayama yu'addin nas fa'asaba mimma yusibun nas. Nanti dari itu dia akan mendapatkan uang sehingga bisa nikah, karena masih bujang dua-duanya. Di tengah jalan ketemu Ali bin Abi Thalib. Fa bainahuma fi dzalika jaa Ali bin Abi Thalib fa waqafa alaihima fa dzakara lahu dzalik. Di tengah jalan ketemu Ali bin Abi Thalib. Saya mau tanya, dua orang tadi dengan Ali kerabat juga enggak? Kerabat juga, ini Bani Hashim kabeh iki. Kata Ali, la tafala, ojo. Kalian jangan ke Nabi. Gak ngira diizini. Kenapa? Karena Nabi itu melarang ahli bait makan sedekah. Kok bisa kalian berdua datang ke Nabi supaya dapat duit dari uang sedekah supaya bisa nikah? Gak ngira diizini, jangan. Jelas ya? Jangan, gak ngira. Saya tahu siapa Nabi. Kita ini ahli bait, dilarang makan apa? Sedekah. Kok kalian malah datang ke Nabi pengen ngurusi urusan sedekah, dapat uang kalian nikah? Gak ngira diizini kalian. Istilah percaya kan aku. Akhirnya orang dua ini ngomong, ya, Rabi'ah yang ngomong, Rabi'ah bin Haris ya. Rabi'ah bin Haris sama Ali berarti misanan.
Rabi'ah bin Harits berkata, "Wallahi ma tasna'u hadza illa nafasatan minka alaina." Wahai Ali, kamu itu gak mungkin ngomong seperti itu, karena kamu itu, wahai Ali, khawatir kami saingi. Wallahi ya Ali, kami gak mungkin bisa menyaingi engkau, karena engkau sudah jadi mantunya Nabi. Tenang, kami gak mengambil jatahmu. Padahal Ali nuturi dari hati loh itu. Karena Ali tahu hukum fikihnya, gak boleh apa? Alibet itu makan apa? Sudah, tapi dikira iri. Dikira iri ya, ketika gak mungkin iri sama ente ya Ali, karena ente sudah jadi mantunya Nabi. Masa gini aja kalian kamu persulit ya, gitulah gampangannya. Karena Nabi digituin, kok Nabi siapa? Ali dikira mempersulit. Kata Ali, ya sudah arsiluhuma. Lho ente gak percaya gak apa-apa. Utusan arek loro iki. Ngulang balik, percaya karo ngulang balik arek loro. Gak ngira di sini siapa? Nabi. Karena kita nggak boleh makan apa? Makanya kalau ngaku ahli bait kok seneng sedekah iku aneh. Karena nggak boleh, ahli bait nggak boleh makan sedekah. Fantolako, akhirnya dua bujang ini berangkat menuju siapa? Rasul. Tujuannya minta agar diurus uang sedekah dan dapat uang untuk nikah gitu loh. Berarti bujang loro iki Fadl bin Abbas statusnya misalnya Nabi. Betul toh? Kalau satunya saja Abdul Muthalib bin Rabi'ah berarti ponakan sepupu gitu. Ya. Akhirnya ketemu sama Nabi. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Ali, ya Ali sudah kerasa. Diterangkan di sini, fa'alqa Aliyun rida'u tsumma ittaja alaihi. Ali melemparkan selendangnya atau kemulnya, kemudian Ali berbaring. Dan Ali berkata, aku tidak akan pindah dari tempat ini sampai keduanya kembali ke sini. Sampai keduanya kembali ke sini. Falamma shalla Rasulullah duhur, pada waktu itu Rasulullah salat duhur. Ya, sabaqnahu ilal hujra. Setelah salat duhur, kami berdua, perawi bocah-bocah dua itu. Yang cerita ini kan Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Harits yang cerita ini. Maka kami berdua sama Fadl bin Abbas mendahului Nabi di rumahnya Nabi. Nabi baru datang. Fakumna ingdaha, maka kami ya berada di tempatnya Nabi. Hatta akhirnya Nabi datang. Ketika Nabi datang, Nabi melihat kami berdua, yaitu Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Harits dan Fadl bin Abbas bin Abdul Muthalib. Faja'a, Nabi datang, fa'akhadha bi adzanana atau bi adzanina. Maka Nabi mengambil kedua kuping kami berdua. Kupingnya siapa? Abdul Muthalib bin Rabi'ah, dan kupingnya siapa? Fadl dicenjet Nabi. Guyon maksudnya. Nabi kan bercanda sama keluarganya. Maksudnya cinta, sayang, bukan benci. Ya, telinganya dijewer dua-duanya, dijak masuk. Boleh, arek jilid dikono enggak? Akhirnya kata Nabi, kalian ingin apa? Kenapa kalian kemari? Ada perkara apa? Akhirnya dua-duanya ngomong, ya Rasulullah, anta abarun nas, panjenengan tu orang yang baik. Ketoron yang akan njaluk ngelem sik, ya. Anta abarun nas, panjenengan tu orang baik. Wa ausalun nas, orang yang senang nyambung tali rahim. Wa qad balaghana nikah, wahai Nabi, seperti yang panjenengan lihat, kita ini sudah waktunya menikah. Faji'na litu'ammirona ala ba'di hadis sadaqat, kami datang untuk supaya panjenengan mengutus kami berdua dalam perkara apa? Sedekah. Lah nanti kita mendapatkan sesuatu dari uang sedekah itu yang kami kumpulkan. Maka Nabi diam. Seperti ucapannya Ali, gak ngira di izini. Ali sudah tahu. Fasa kata tawilan, Nabi diam, enggak. Padahal biasanya Rasulullah itu kalau ahli baitnya, terutama Bani Hashim, kalau pengen sesuatu segera kan gitu. Tapi Nabi diam. Fasa kata tawilan, Nabi diam agak lama atau diam lama. Kata aradna an nukallimah, kata Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Harits, saking lamanya Nabi diam sampai kami pengen ngajak bicara lagi sama Nabi. Faja'alat Zainabu talmau, tapi waktu itu di rumahnya Zainab. Waktu itu di rumahnya siapa? Zainab binti Jahsy. Jadi kata Nabi diam,
Nabi mikir solusi apa ini? Kalau yang jelas solusi sodako nggak mungkin karena nggak boleh. Nah, Nabi diam sambil mikir. Terus yang keduanya tadi pengen ngomong, dikasih kode sama siapa? Zainab. Menengok siapa mau coba ngomong aja. Tungguin Rasulullah lagi diam ini, dikasih kode sama Zainab ya di belakang hijab. Kemudian baru Nabi ngomong, inna sodaqata la tanbahi li ali Muhammad. Hei Abdul Malik, Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib, dan hei Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya sedekah itu enggak boleh kepada ali Muhammad, keluarganya Muhammad. Ini dalil pasti bahwa Ali Bait tidak hanya Ali, Fatimah dan keturunannya. Berdasarkan hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini dengan jelas Nabi mengatakan sesungguhnya sedekah tidak boleh bagi keluarganya Muhammad. Padahal ini siapa? Rabi'ah, Abdul Malik, astagfirullah, Abdul Muttalib, saya jeneng sampai bingung ya. Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib. Nanti gua ada. Betul apa enggak? Ya, apalagi jenengan jarang familiar dengan paman Nabi yang bernama siapa tadi? Haris. Nek keturunan Abu Thalib banyak yang tahu, keturunannya Abbas banyak yang tahu, keturunannya Abu Lahab banyak yang tahu. Dan keturunannya Abu Lahab yang masuk Islam ya Ali Bait juga, termasuk Durrah binti Abilah. Berarti ini bantahan terhadap orang Syiah yang meyakini bahwa Ali Bait itu hanya Ali, Fatimah dan keturunannya. Bahkan Syiah ini mengeluarkan putri-putri Nabi yang lain dari keali baitan. Paham? Termasuk Ummu Kulsum, termasuk Ruqayyah, termasuk Zainab binti Rasulullah. Gak. Dan bahkan mereka mengatakan mereka ini putri-putrinya Khadijah dari suaminya yang terdahulu. Padahal jelas-jelas itu putrinya siapa? Rasul. Bahkan Siti Khadijah pun tidak dimasukkan ahli bait sama mereka. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ahli bait adalah seluruh keturunan Bani Hashim yang masuk Islam. Maka di nasihat zaman Nabi enggak boleh, kalian keluargaku, keluarga Muhammad tidak boleh makan sedekah. Innama hiya awsakhun nas, karena sedekah itu kotoran-kotoran manusia. Innaha la takhilu li Muhammadin wa la ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah tidak halal bagi keluarganya Muhammad, bagi Muhammad dan bagi keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita cinta dengan ahli bait, kita baca doa ketika tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa hadha dalil ala anna ahli sunnah yuhibbuna ahlul bait. Kita ahlus sunnah mencintai ahlul bait. Sekarang Nabi ngasih solusi, tidak kemudian enggak, kalian enggak boleh makan sedekah titik, enggak. Masih dicarikan solusi sama Nabi. Apa solusinya? Perhatikan. Ketika seperti itu maka Nabi berkata, ud'uwa li Mahmiyah ibni Juz'in. Ya sudah, tolong saya dipanggilkan Mahmiyah bin Juz' atau bin Juz'. Huwa rajulun min Bani Asad. Dia itu lelaki dari Bani Asad, berarti non Hashimi. Jelas ya? Non Hashim. Wes gini aja, tolong panggilkan untukku seorang laki-laki namanya Mahmiyah. Karena Rasulullah istakmalahu alal ahmas, yang mana Rasulullah itu ngasih tugas kepada dia untuk ngurusi 1/5 harta rampasan perang yang untuk Nabi itu. Dan juga panggilkan, perhatikan, dan juga panggilkan Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib. Berarti ya pamannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris. Betul. Ini panggilkan orang namanya Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib. Berarti Naufal ini kan ya apanya Fadl?
Haris setara sama Abbas. Haris setara sama Abbas. Berarti Naufal sepupu. Naufal ini sepupunya Fadl, betul tak? Tapi Naufal ini pamannya yang satunya tadi, Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Enggak bingung kan? Ono sampai ngantuk gara-gara kakean jeneng. Oke, jadi keluarga juga ini yang kedua ini. Yang pertama tadi Mahmiyah ini enggak keluarga. Tapi yang kedua keluarga juga. Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib. Ya berarti ini pamannya Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris. Betul ya? Masih kerabat. Faja'ahu, maka dua-dua anak-anak ini datang ke Mahmiyah. Faqala li Mahmiyah, akhirnya Nabi ketemu Mahmiyah dan Nabi berkata, "Inkih hadzal hulam ibnataka lil Fadl bin Abbas." Nikahkanlah bocah ini dengan putrimu. Untuk Fadl bin Abbas. Oh gitu. Jadi Fadl bin Abbas dijodohkan dengan anaknya Mahmiyah. Betul ya? Berarti istrinya Abbas bukan ahli bait. Istrinya Fadl bin Abbas bukan. Akhirnya dinikahkan. Ya Mahmiyah ya nurut, enggak mungkin nolak perintah Nabi itu. Ya anaknya dijodohno dipek mantu Nabi yo seneng kan gitu kan. Adapun Naufal bin Haris, ya angkih hadzal ulam ibnataka li. Ya, adapun Rasulullah berkata kepada Naufal bin Haris, "Hei Naufal bin Haris, nikahkan bocah ini yaitu Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris dengan putrimu." Ya kan? Namanya Naufal bin Haris. Berarti Naufal bin Haris apanya Abdul Malik? Paman. Berarti wanita yang akan dinikahi apa? Sepupu cer kalau ini. Coba ya. Abdul Muttalib bin Haris bin Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris. Ini Naufal bin Haris. Berarti Naufal punya anak. Berarti anaknya Naufal sama Abdul Muttalib ini berarti misalnya. Jelas ya? Wa yadzalika aidan fi kemudian waqala li Mahmiyah, kemudian setelah itu Rasulullah berkata ke Mahmiyah, karena kebetulan Mahmiyah ini petugas humusnya Nabi. Jadi kalau perang itu kan ada pembagian humus khusus untuk Nabi dan keluarganya. Wahai siapa? Mahmiyah, tolong kasih mahar untuk dua bocah ini. Yang pertama Fadl bin Abbas yang menikah dengan anakmu, iya kan? Betul ya? Anaknya Mahmiyah, dan kasihkan ke bocah satunya yaitu Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris yang akan menikah dengan anaknya Naufal bin Haris. Jelas? Nah, maksud saya Rasulullah itu cinta keluarga gitu. Jadi kalau ada misalnya keponakannya supaya nikah kok durung nikah, ya Nabi elok kepikiran, digelek-gelek, gak cukup digelek, harus digelek jodoh plus dikai duit sebagai mahar. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu perhatian dalam masalah pernikahan. Itu juga kita juga gitu. Kalau jenengan dalam keluarga punya ponakan waktunya nikah belum nikah, carikan. Itu fadl, itu keutamaan. Karena orang kalau sudah waktunya menikah ya harus kita carikan. Karena kalau tidak akan ada banyak mafsadat. Tapi kalau sudah waktunya menikah maka akan banyak maslahat yang terpenuhi. Maka kita contoh Rasulullah. Rasulullah itu diantara sifatnya adalah senang keluarga. Diantara sifatnya Nabi itu cinta keluarga. Nah kemarin saya ceritakan ke antum Abu Sufyan bin Haris. Ya ini saudaranya Rabi'ah bin Haris, saudaranya Naufal bin Haris. Masih ingat gak ceritanya itu? Ya, Abu Sufyan bin Haris yang waktu masuk Islam itu loh. Lupa. Ya gak jadi kalau gitu. Soalnya tahu ceritanya. Ya. Abu Sufyan bin Haris ini masuk Islam, tapi dulu suka nyakiti Nabi. Padahal sepupu loh. Di Mekah suka nyakiti Nabi. Waktu masuk Islam itu pas Nabi sedang Fathu Makkah. Nabi perjalanan menuju Mekah, ingin menaklukkan Mekah. Lah kebetulan sepupunya masuk Islam, berangkat ke Madinah, ketemu di jalan. Datang ke Nabi minta maaf masuk Islam.
Nabi melengos. Nabi gak gubris saking mangkalnya Nabi dan ngasih pelajaran sama dia. Karena jahat banget dulunya. Terus kata Ummu Salamah, jangan kau biarkan saudaramu celaka gara-garamu. Maksudnya maafkan gitu. Terus Ali bin Abi Thalib mendatangi Abu Sufyan bin Haris. Wahai Abu Sufyan, kan sepupunya Ali juga ini. Kalau ente pengen dimaafkan Nabi gampang. Ente menghadap ke wajah Nabi, jangan dari samping, kanan, kiri, atau belakang, dari depan. Lihat wajahnya dan ucapkan seperti ucapannya saudaranya Nabi Yusuf. Qad atharakallah, Allah telah memuliakan dirimu daripada kami dan kami termasuk orang yang salah. Nanti kalau ente ngomong gitu, Rasul pasti ngomong dengan ucapannya Nabi Yusuf. Bener. Akhirnya dirangkul sama Rasul, maksudnya dianggap kembali dan akhirnya menjadi umat Islam seperti umat Islam yang Nabi senang sama keluarga. Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat Khadijah, maka Rasulullah tidak lupa dengan kebaikannya Khadijah. Nabi kalau punya makanan, Nabi berkata ke keluarganya, tolong kasihkan ke adiknya Khadijah, tolong kasihkan ke teman-temannya Khadijah. Rasulullah sangat senang terhadap apapun yang berkenaan dengan Khadijah, dan Nabi menyambungnya dan Nabi mengutamakannya. Ya, begitulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu cinta keluarga. Jadi kalau jenengan punya keluarga, ya, punya anak saudara, itu harus diopeni. Itu akhlaknya Nabi. Sedih kalau melihat saudaranya sengsara. Maka kalau kita punya kerabat, kita harus membantu. Jadilah kerabat yang baik, dan kita mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama pahala sedekah, pahala yang kedua pahala apa? Nyambung tali rahim. Ya. Terus selanjutnya masih tentang pernikahan. Nabi itu senang nikah wong. Contoh yang lain nih sekarang. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad, ada seorang wanita datang ke Nabi. Wanita ini datang ke Nabi, dan wanita ini berkata, ya Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi. Ya Rasul, aku datang kepadamu ingin memberikan diriku kepadamu. Lafadznya loh dibaca. Lafadznya bukan ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk supaya aku menawar diriku agar engkau menikahi aku. Nah, tapi bahasanya apa? Ya Rasulullah, aku datang kepadamu ingin menghibahkan diriku kepadamu. Hibah berarti kan apa? Hibah. Kekean. Ya, aku berikan diriku ini ya Rasul kepada. Ya Rasulullah, aku berikan diriku ini, aku hibahkan diriku ini kepadamu. Fanadhara ilaiha Rasulullah, dilihatin sama Nabi orang wanita ini, atas bawah cocok apa enggak. Fasa'adan nadhar ilaiha wa sawwabahu. Rasulullah melihat pandangannya ke atas, dilihatin wanita ini. Tsumma ta'ta'a ra'sahu, terus Rasulullah begini. Ta'ta'a ini mantuk-mantuk. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ternyata wanita ini melihat bahwa Rasulullah ini tidak ada rohbah kepadanya. Tidak ada rohbah itu enggak ada apa? Enggak ada keinginan, enggak ada ya gampangannya ya, enggak selera lah gampangannya. Enggak pengen lah sama wanita ini. Maka wanita ini duduk, karena ternyata Rasulullah, dan itu haknya Nabi, boleh kan? Sama dengan panjenengan nikah, ya kan dilihat dulu. Makanya sebelum nikah disuruh lihat dulu, supaya tidak membeli kucing dalam karung. Dilihat dulu, ya. Artinya Nabi tidak pengen sama wanita ini, sehingga wanita ini duduk. Soalnya ternyata Nabi tidak setuju. Ketika wanita ini duduk, datang laki-laki dari sahabatnya Nabi. Faqama rajulun min ashabi faqala ya Rasulullah illam yakun laka bi haja fazawwajniha. Ya Rasul, kalau panjenengan belum butuh dengan wanita ini, tolong nikahkan aku ya Rasul dengan wanita ini. Loh, pengen dawakmu. Hal indaka syai'? Sudah, ente punya mahar enggak? Ente punya duit enggak?
Si laki-laki ini berkata, "La, wallahi ya Rasul, aku gak punya apa-apa ya Rasul." Oh nekate wong biyen ngono. Saiki kan gak. Gak duwe akeh sik kanggo nikah. Iki sahabat iki gak duwe apa-apa. Akhirnya kata Nabi, "Idhab ila ahlik fandur hal tajidu syai'an." Ya sudah, kamu pulang ke keluargamu, coba barangkali punya apa di rumah supaya jadi mahar. Pulang laki-laki ini. Balik lagi. Setelah itu ngomong ke Nabi, "Ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an." Aku enggak punya apa-apa. Lu kok gelem nih kok ya melaku nikah enggak dia apa-apa ngono lho. Ya katanya, "Ya Rasul, aku sudah pulang ke rumah, ke keluargaku, enggak ada apa-apa di rumah." Akhirnya kata Nabi, "Ya sudah, iltamis walau khataman min hadidin." Ya sudah, kalau gitu cari meskipun cincin yang terbuat dari besi. Kororokan dikit banget. Fadahaba, berarti besi sudah ada di zaman itu. Tsumma raja'a, maka dia cari terus balik. "La wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadidin." Ya Rasulullah, gak jumpa. Saya juga gak punya, meskipun sekedar apa tadi, cincin terbuat dari besi. "Lakin hadza izari," kecuali sarungku ini ya Rasul. Nabi yo bingung, sarungmu nek kon nggo bojomu gak ngenggo, nek tinggo bojomu gak ngenggo. Qala Sahal, "Malahu ridaun fala nisfahu." Kata Sahal, perawi hadis ini yang melihat kejadian itu, kata dia gak punya rida. Ngerti rida? Kayak ikhram itu Pak, ada yang bawah, ada yang atas. Orang ini pun gak bawa apa yang atasannya. Qala Rasulullah, "Ma tasna'u bi izarik." Apa yang bisa diperbuat dengan sarungmu? "In labistahu lam yakun alaiha min syai'." Kalau kamu pakai, istrimu enggak pakai apa-apa. Kalau istrimu yang pakai, kamu yang enggak pakai apa-apa. Ini nama izar wa ma fi dakhilihi. Izar dengan apa yang ada di dalamnya tok ya ini. Bayangkan kemelaраtannya orang ini. Sampai perawinya mengatakan malahu rida. Bahkan dia enggak punya apa? Rida. Fala nisfawanya setengahnya saja. Benar-benar fakir luar biasa orang ini. Fajalasar rajulu hatta tala majlisahu, sampai laki-laki ini duduk. Di sisi lain dia pengen menikah tapi gak punya duit. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ma ma'aka minal Qur'an?" Kamu punya Quran? Kamu punya Al-Quran apa enggak? Al-Quran berarti punya hafalan, pemahaman, maksudnya, paham, tafsirnya, begitu. Bukan sekedar hafalan. Jadi mahar Quran itu bukan membacakan di akad, bukan. Jadi maksudnya adalah apa? Memahamkannya, mengajarkannya kepada istrimu. Itu maksudnya. Terus ma'i suratu kadza wa suratu kadza wa suratu kadza. Saya punya Ustaz surat ini dan surat ini. Itu pun gak hafal sempurna, gak hafal apa? 30 juz, tapi aku paham, hafal, menguasai surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Kata Rasulullah, "Akrihunna." Rasulullah gak mengata ikra. Rasulullah gak berkata apa? Ikra, tapi akri. Beda ikra sama akri itu. Jadi bukan ya sudah wis waktu akad nikah waconai. Ndak, akri. Jadikan istrimu itu bisa membaca, memahami, memaknai gitu. Tapi dipahami oleh orang sekarang itu boleh mahar pakai Quran, terus waktu akad nikah terus apa deh? Maharnya surat Ar-Rahman misalnya. Terus waktu akad nikah kan diwaca loh. Padahal lafadznya ini akrihunna. Jadikan dia ini akrihunna, ini ajari dia apa? Al-Quran. An dhuhri qalbi. Qala na'am. Idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Quran. Ya sudah, pergilah. Aku kuasakan, aku jadikan milikmu wanita ini dengan Al-Quran yang ada padamu. Akhirnya menikah. Pelajaran yang bisa dipetik, bolehnya seseorang menghibahkan dirinya kepada Nabi, boleh. Ini kekhususan bagi Nabi. Bolehnya wanita menghibahkan. Menghibahkan itu aku berikan diriku kepadamu. Itu boleh kepada Nabi. Hibah tapi kalau laki-laki yang bukan Nabi ya harus nikah.
bukan sekedar apa? Menghibahkan. Pelajaran nomor berikutnya, jawazun nadhar ila liman arada an yatazawwaja bimra'atin wa ta'ammalu iyah. Bolehnya melihat wanita yang akan dinikahi, boleh. Melihat wanita yang bukan mahram enggak boleh. Tapi kalau ente punya niat, kecuali ada hajat. Kalau ada hajat boleh, seperti jual beli. Tidak harus darurat, hajat aja sudah boleh. Jadi laki-laki melihat wanita itu enggak boleh. Jadi boleh, tidak hanya karena darurat, bahkan hajat pun sudah boleh. Darurat sama hajat yang gimana? Tolong dijawab. Tingkat kebutuhan kita kepada sesuatu bisa darurat, bisa hajat. Tinggi mana? Darurat sama hajat. Ya, tinggi darurat loh, kalau usah dipikir. Darurat itu kan apa, primer. Ya, hajat ini yo butuh penting tapi nggak sampai tingkat apa? Darurat. Seperti jual beli, hajat apa darurat? Hajat. Nah, untuk melihat wanita itu gak hanya darurat. Nek darurat itu contohnya wanita tabrakan, naudzubillah min dzalik, kecelakaan, terus butuh ditolong, itu darurat. Itu gak usah mikir iki mahram mau gak mahram, wis bawaan. Paham ya? Hajat itu lebih kurang dari itu. Contohnya nih, jual beli. Jual beli boleh kalau memang wanitanya pedagangnya, boleh lihat. Itu hajat. Lah bolehnya laki-laki melihat wanita itu bukan sekedar darurat, hajat pun sudah boleh. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada darurat, nggak boleh. Akhirnya ya, nadhor termasuk hajat gitu loh, maksud saya gitu. Nadhor perempuan yang akan dinikahi termasuk apa? Hajat, maka boleh. Nah, masalah nadhor kepada orang yang akan dinikahi, melihat wanita yang akan dinikahi ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Syafi'i, cukup wajah dan telapak tangan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Cukup wajah dan telapak tangan. Kenapa? Wajah untuk melihat ini wanita cantik apa enggak. Tangan untuk melihat tubuhnya wanita. Karena tubuhnya wanita bisa dilihat dari tangannya. Nek tangannya kok sawangane kok jempol kabeh ya berarti lemu. Tapi nek jari ini kok merit-merit, berarti ya langsing kan. Makanya cari Imam Syafi'i gak oleh lebih dari itu. Cuma wajah dan tangan. Wajah untuk cantik apa tidak, tangan untuk melihat postur tubuhnya. Sekedar itu toh. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad lebih dari itu boleh. Imam Ahmad boleh melihat anggota wudu. Pendapat Imam Ahmad boleh anggota apa tadi? Wudu. Berarti apa? Tangan sampai siku, kaki sampai betis, sampai terus boleh membuka jilbab. Jadi misalnya ada orang datang minta anaknya jenengan, terus laki-laki itu ngomong saya pengen melihat rambutnya, boleh. Itu pendapat kuat juga itu. Dan itu yang pendapat yang lebih kuat. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Di antara dalil yang dipakai adalah Umar bin Khattab mau menikah sama siapa? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini putrinya Ali bin Abi Thalib. Dibuka sama Umar apanya? Betisnya. Diboleh. Ya. Pendapat yang nomor 3 jangan dipakai. Dinisbatkan ke Imam Ibnu Hazm. Bolehnya melihat wanita apa? Ya seluruh tubuhnya. Ini pendapat Dohiri, tapi saya rasa ini pendapat lemah dan aneh. Ya, nggak bisa dipakai itu. Ya, ada 2, imam cukup telapak tangan dengan apa? Wajah. Yang kedua anggota apa? Wudu. Kalau anggota wudu masih boleh. Ya masih boleh. Jadi kalau misalnya ada orang ngelamar putrinya jenengan, terus minta supaya buka cadarnya misalnya, atau buka rambutnya, boleh. Memang ada dalilnya. Terus kemudian dianjurkan atau istihbab, disunahkan seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh untuk menikahinya, dan itu bukan aib. Dan boleh juga kepada yang sudah bersuami. Sudah bersuami yang astagfirullahaladzim, yang sudah apa? Beristri, boleh. Ya cuman ya masyarakat kita dianggap tabu, padahal boleh. Jadi kalau ada lelaki yang dianggap baik, lelaki soleh itu nggak mesti ustadz, nggak mesti kiai. Jangan salah paham. Lelaki soleh ya lelaki soleh. Ini orang baik, taat beragama, sholatnya kenceng, bakti ke orang tua, ya menolong orang yang susah, orangnya tawadhu, orang baik. Ini orang baik nih.
maka boleh wanita datang kepadanya untuk minta dinikahi, boleh, selama aman dari fitnah. Atau lebih baiknya mungkin ya karena zamannya beda, maka mungkin melalui perantara, ya boleh seperti itu. Kemudian berikutnya, annahu istahabbu liman talabat minhu hajatun la yumkinu qada'u an yaskut sukutan yafhamu sa'il minhu dzalik. Jika dianjurkan, jika wanita itu meminta tadi itu, ya, atau siapapun yang minta sesuatu ke kita sedangkan kita belum bisa, maka boleh kita diam sejenak supaya dia tahu bahwa kita ini belum bisa memenuhi hajatnya. Nggak harus langsung dijawab, tapi mikir dulu, ya, supaya dia tahu bahwa kita ini belum pas untuk merealisasikan apa yang ia minta. Jadi kalau ada orang datang terus kita memang belum bisa, ya diam dulu, gak langsung dijawab, boleh. Sebagaimana Nabi juga melakukan itu. Tapi orang akan sudah paham, oh berarti ya seandainya iso ya langsung. Tapi kok dawa mikir berarti ya gak pas gitu. Naam, jawazu kauni sadaqi qalilan wa katsiran. Bolehnya mahar itu banyak atau kecil. Yang penting bisa ada harganya. Makanya mahar itu uruf. Apa uruf itu? Adat, kebiasaan. Urufnya di Saudi baik, belum tentu di sini baik. Di sini baik, belum tentu di Saudi baik. Orang Saudi itu heran, kok ada mahar seperangkat alat sholat itu? Heran mereka, karena mahal di tempat mereka. Nah, kenapa pakai seperangkat alat sholat? Mereka sudah sholat biasanya sudah pakai apa? Pakai baju sholat gitu kan. Tapi mereka heran mereka, karena mereka mahal. Orang Arab mahal maharnya. Sehingga ketika tahu orang Indonesia itu bisa dengan seperangkat sholat, mereka kaget. Nah, ini urufnya beda. Nah, sekarang saya tanya antum, ma'ruf diartikan apa biasanya? Ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf artinya apa? Baik. Seringkali kan diartikan ma'ruf itu apa? Baik. Sekarang saya tanya lagi, khair diartikan apa? Baik. Apa bedanya khair sama ma'ruf? Secara terjemahan harfiah, podoh-podoh diterjemahan apa? Baik. Tapi tahu apa bedanya ma'ruf sama khair? Gimana? Baik secara, kalau khair ya, ma'ruf seringkali diterjemahkan baik, khair juga diterjemahkan baik. Bedanya apa? Ma'ruf itu kebaikan yang sifatnya sesuai uruf setempat. Makanya baik ma'ruf di Ampel belum tentu ma'ruf di Paciran sana atau di Sidoarjo sana. Ma'ruf di Indonesia belum tentu ma'ruf di Arab Saudi. Ma'ruf di Yaman belum tentu ma'ruf di Amerika. Tapi kalau khair universal, mau ndundi ayo khair. Nek ma'ruf ndak mesti duk kene apik duk kono apik. Ma'ruf contohnya yaitu mahar. Enggak mesti podo. Bisa dipahami nggih? Nah, itu ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan tapi yang mempunyai sesuai dengan adat setempat. Ya. Di Arab kalau ada orang tentu di depan orang banyak yo aib besar. Ya, atau setelah makan terus gelegean, nek wong Jawa malah seneng, oh tamune warak. Tapi belum tentu kan. Nah, makanya ma'ruf loh, ini belum tentu di sana. Tapi nek khair pasti baik kabeh. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, khair. Semuanya dimanapun. Kembali ke materi. Kemudian wa kana yahutsuhum 'ala takaful mali fima bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk saling menopang, saling membantu. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal asy'ariyin idza armalu fi al-ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinati jama'u ma kana indahum fi thawbin wahidin
thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyati fa minni wa ana minhum. Orang-orang Asy'ari itu aslinya di Yaman. Saya ulangi, Asy'ariyun, kan ada sahabat dari Asy'ari. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Termasuk ulama yang terkenal itu keturunannya. Namanya Abul Hasan al-Asy'ari, yang sekarang banyak orang menisbatkan dirinya ke akidah Asy'ariyah. Padahal Imam Abul Hasan al-Asy'ari sendiri sudah tidak seperti yang mereka yakini itu. Karena Imam Abul Hasan al-Asy'ari berakidah seperti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang berakidah Sunniyah bukan Asy'ariyah. Taib, jadi Rasulullah mengomentari kaum Asy'ariyin. Penduduk aslinya orang mana mereka ini? Yaman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innal Asy'ariyin", orang-orang Asy'ari, kelompok Asy'ariyun, Asy'ari. Ini bukan Asy'ari yang sekarang yang kami Asy'ari akidah ini loh. Ya, kita enggak bahas Asy'ari akidah. Yang kita bahas Asy'ari apa? Nasab. Di zaman Nabi dulu ada orang-orang pindah dari suku Asy'ari ke Madinah begitu. Innal Asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qala ta'amu iyalihim bil Madinah. Orang-orang Asy'ari itu kalau keluarga mereka ada yang kurang makanan atau makanannya tidak ada, maka jama'u makana indum fi thawbin wahid. Maka ada di antara mereka tuh yang keliling ke rumah Asy'ari yang lain untuk mengumpulkan makanan. Tsumma iktasamuhu, kemudian dibagikan ya kepada yang Bani Asy'ari yang lain yang masih kekurangan. Saking senangnya Nabi dengan tindakan mereka ini saling menopang satu sama lain, maka Nabi berkata, "Fahum minni wa ana minhum." Mereka itu dariku dan aku dari mereka. Saking senangnya Nabi kepada apa? Klan Asy'ari ini. Ini juga dalil menunjukkan keutamaan kaum Asy'ariyin. Nah, di antara sahabat Nabi yang Asy'ari siapa? Tadi namanya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, termasuk orang yang punya Al-Quran. Nabi menyuruh para sahabat untuk belajar Al-Quran darinya. Seingat saya begitu. Kemudian wa kana yurshiduhum ilal umur allati tusaidu fil qada' alal faqr. Nabi membimbing mereka untuk membantu menyelesaikan hajat keperluannya orang-orang fakir. Tusaidu fil qada' al faqr. Nabi mengingatkan mereka atau membimbing mereka untuk saling membantu dalam menyelesaikan kefakiran, agar kefakiran tidak ada lagi. Apa yang dilakukan? Nabi memberikan wejangan-wejangan supaya nggak ada lagi kefakiran. Apa saja kata Nabi? Yang pertama, silaturahim. Silaturahim itu bisa menolak kefakiran. Nabi berkata, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizki." Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, rezekinya dilapangkan, wa yansalahu fi atharihi, dan ingin agar dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Jadi fungsi dari menyambung tali rahim itu melapangkan rezeki. Yang kedua apa? Menambah umur. Menambah umurnya ada dua makna. Ada yang mengatakan ya umurnya memang ditambah, ada yang mengatakan keberkahannya. Kemudian yang nomor dua, diantara yang menyebabkan hilangnya kefakiran dan lapangnya rezeki adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Rasulullah mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Seorang hamba terhalangi dari mendapatkan rezeki karena maksiat yang ia lakukan. Jadi maksiat itu menghalangi rezeki. Rezeki gak mesti uang, tapi rezeki berupa ketentraman hati, rezeki berupa uang, rezeki bisa keluarga yang sakinah. Kalau melakukan maksiat maka ada saja orang kalau terbiasa maksiat, atau orang yang ahli sholat, orang yang ahli ibadah, terus dia sering melakukan maksiat, ya, maka akan Allah tampakkan kepadanya dampak negatif dari maksiat yang ia lakukan. Bahkan dulu seorang salaf berkata, aku pernah berbuat maksiat, maka aku jumpai
efek negatif dari maksiat itu adalah apa? Perangainya istriku dan buruknya kuda tungganganku. Dulu para salaf itu kalau melakukan maksiat maka merasakan dampak negatifnya. Dan dulu ada seorang istri punya suami, suaminya seorang saudagar, suaminya seorang tajir, maka dia safar keluar kota, musafir membawa kafilah dagang. Terus ada seorang pembantu laki-laki. Tiba-tiba pembantunya ini di rumah kurang ajar sama majikan putrinya. Kurang ajar, padahal nggak pernah kurang ajar. Akhirnya ketika suaminya pulang dari safar cerita, dan istrinya berkata, wahai suamiku, apa yang kamu lakukan di luar sana? Mesti kamu melakukan sesuatu di luar sana, karena nggak mungkin budak ini atau pembantu ini kurang ajar kepadaku, kecuali mesti ada perangaimu yang rusak di luar sana. Wahakanya ada seorang salaf tertusuk duri, waktu berjalan tertusuk duri di kakinya. Maka salaf ini berhenti dan berkata, wallahi inni a'lamu annaki bidanbin. Wahai duri, aku tahu tidaklah kau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tidak mungkin mendolimi aku. Jadi wong salaf dulu itu ketelusupan lo ngerti, oh iki berarti aku nglakoni dosa. Karena enggak ada, Pak, musibah yang enggak karena dosa. Semua musibah karena dosa. Makanya orang kalau sudah paham ini, dia enggak sibuk mencari alibi dan kambing hitam. Orang kalau sudah tahu bahwa konsep turunnya musibah itu karena maksiat yang kita lakukan, kalau kita sudah paham itu, enggak gampang nyalakan orang. Omamu dirampok, lu iya memang omamu dirampok, memang perampok itu jahat, tapi lapo omamu kok sing dipilih? Bagaimana caramu mencari rezeki? Apakah ada hak yang belum terlunasi? Mungkin kamu lalai dengan orang tuamu, atau ada hak-hak yang belum kau keluarkan? Bisa jadi. Dan itu ada ayatnya. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu itu karena ulah tangan. Kita kalau sudah paham konsep ini, maka kalau kena musibah, yang pertama kali kita lakukan adalah mendekat kepada Allah, beristighfar. Karena ujung dari masalah hidup kita itu dosa yang kita lakukan. Makanya kalau kita sudah paham itu, kemudian kita ditimpa musibah, gak gampang nyalakan orang. Mesti ada yang salah dalam ini. Lihat anaknya kok durhaka, dia langsung paham, oh ini salahku. Mesti ada yang salah dalam diriku. Mungkin aku nafkahi dia dengan uang haram. Mungkin aku tidak banyak memberikan hak-haknya sebagai seorang anak. Ketika melihat istrinya cerewet, lu istri cerewet itu bagian dari hukuman dari Allah kepada hamba karena dosanya. Dan seorang laki-laki, Ustaz, suami istri saya ini beda dengan dulu. Maksudnya beda gimana, Mas? Dulu itu sayang banget, perhatian banget sama saya. Sekarang berubah istri saya. Gimana Ustaz? Sik Mas, barangkali antum pernah chattingan sama wanita lain, diam-diam Anda di luar ya punya hubungan sama wanita lain, atau WA-an atau apa yang mesra-mesraan, tapi kan gak ketahuan Ustaz. Lah iki ternyata masalahnya. Lah iki masalahnya. Meskipun gak konangan, tapi dosamu tadi itu yang menyebabkan istrimu berubah. Ya, dosamu tadi itu, makanya kan dikatakan dalam hadis, dua orang saling mencintai akan dipisahkan oleh maksiat yang dilakukan pertama kali di antara keduanya. Jadi dosa itu bisa menghancurkan rumah tangga. Jangan dikira lah, meskipun istri yang dikasih apa ente bahagiakan, tapi ente pelaku maksiat, maksiatmu akan merusak rumah tangga. Ya, di antara perusak rumah tangga adalah dosa yang kita lakukan, karena dosa itu punya dampak negatif. InsyaAllah akan kita lihat. Sudah waktunya sudah. InsyaAllah akan dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.